Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Gimana puasanya hari ini? Lancar kan? Semoga bisa penuh tanpa halangan, terutama untuk bapak-bapak ini harus penuh 30 hari. Berjumpa lagi bersama saya Yudhistira Ramadan Pangestu yang akan memandu jalannya Posonan edisi ketiga dengan tema penanganan pelanggaran pada pemilu tahun 2024. Kita ketahui bersama, pemilu 2024 saat ini masuk dalam tahapan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi sesuai amanat undang-undang, paslon yang tidak puas akan hasil pemilu bisa menggugat sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang saat ini prosesnya sedang berjalan hingga tanggal 22 April 2024. Pemilu 2024 yang telah berlalu ini memberikan pengalaman bagi seluruh lapisan pengawas pemilu bagaimana menghadapi dinamika pengawasan pemilu ini. Untuk itu, di samping saya sudah hadir Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Demak, Ibu Kusfitria Marstiasih yang biasa dipanggil Bu Pipit. Selamat pagi Bu Pipit. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat jasmani rohani juga. Harus selalu sehat Ibu. Bagaimana Bu perasaannya sekarang nih? Pemilu 2024 sudah bisa dikatakan selesai Bu. Yang begitu menguras tenaga pikiran, gimana Bu? Iya, kalau dikatakan selesai kan belum selesai ya, karena masih ada tahapan untuk penetapan dan lain-lain. Tadi seperti dikatakan oleh Mas Yudhistira kan masih ada PHPU juga. Jadi paling tidak, tetapi bagi saya secara pribadi ini 90% perasaan saya itu plong. Semoga demikian juga dengan teman-teman penyelenggara pemilu semua, terutama teman-teman di Kabupaten Demak gitu. Mestinya ada rasa syukur sudah terlewati beberapa tahapan yang demikian menguras tenaga, menguras pikiran, menguras waktu dari mulai pencalonan sampai kemarin pemungutan dan rekapitulasi. Itu Mas Yudhistira. Berarti memang ya 90% ya Bu ini menunggu perasaannya. Oke. Semoga lancar semua di sana. Amin 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 ya rabbal alamin. Oh iya nih Bu, biar sahabat Bawaslu tahu nih, di tahapan pemilu kemarin kan beberapa divisi di Bawaslu Kabupaten Demak ini dibagi di berbagai PIC nih. Untuk Ibu sendiri itu mengampu di PIC apa aja sih? Ya, kalau saya masyarakat perlu mengetahui juga ya sebenarnya ya bahwa di Bawaslu itu kan ada 5 komisioner. 5 komisioner itu ada 1 ketua dan 4 yang membawahi divisi-divisi. Salah satunya adalah saya yang menangani di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Nah, PIC saya saya sebagai PIC untuk kampanye, kemudian dana kampanye. Jadi artinya bahwa kami harus ada pengawasan melekat di situ. Kemudian berikutnya kami juga harus mengawal di ada rekapitulasi, kemudian juga di pergerakan surat suara, ada juga berita acara rekapitulasi, kemudian juga ada sertifikat hasil penghitungan surat suara. Demikian. Berarti ada kampanye nih Bu ya, Ibu tanggung jawabnya di Ibu itu ya. Betul. Menarik, itu kampanye yang kemarin sangat menguras tenaga, menguras pikiran, itu terutama di kampanye, karena secara fisik kampanye itu yang paling jelas terlihat di masyarakat. Itu yang memang effort kita harus sedemikian berat, sedemikian rupa selama 75 hari. Kita memang harus fokus untuk pengawasan kampanye yang dengan metode bermacam-macam metode dilakukan oleh para peserta pemilu. Nah, itu nanti mungkin kalau misalnya nanti pertanyaan akan menjurus ke arah metode-metode, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, baik Bu. Ya. Untuk kampanye kemarin tuh apakah ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu ya Bu di kampanye? Ada beberapa temuan, ada juga beberapa laporan. Namun ini juga masyarakat perlu tahu bahwa mekanisme penanganan pelanggaran kita juga ada ada melalui temuan dan laporan. Jadi ada 2 hal itu yang harus kita tangani, kita
apa namanya ada penanganan pelanggaran di situ. Nah, jadi sebelum sampai ke penanganan pelanggaran di masa kampanye, jadi perlu saya sampaikan ya Mas, itu nggak tahu nanti pertanyaannya akan sampai juga atau enggak. Sebelum ditanya saya jawab dulu nih. Bahwa kemarin sebenarnya masyarakat itu yang paling saya bikin riset kecil-kecilan. Yang paling dipantau oleh masyarakat terkait kampanye itu adalah masalah APK ya. APK. Ya, APK itu alat peraga kampanye. Dan kemudian menurut beberapa pimpinan itu yang memang sudah jauh-jauh sebelumnya mengawal demokrasi di Indonesia ini ya, pesta demokrasi itu bahkan sebelum APK itu ada namanya APS. APS itu di pemilu di periode sebelumnya itu tidak muncul nama APS itu ya, alat peraga sosialisasi. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu bahkan dimulai sebelum ada yang namanya APK. Jadi bahkan sejak masih APS saja kita sudah ada pelanggaran-pelanggaran. Misalnya ketika namanya APS, alat peraga sosialisasi, itu mestinya tidak memuat adanya visi misi atau memuat materi kampanye, memuat hal-hal yang bermuatan kampanye. Dan ketika kemudian peserta pemilu itu memasang APS tadi tapi sudah bermuatan APK, itu juga menjadi salah satu pelanggaran dan itu menjadi temuan. Itu. Kemudian temuan itu kita proses dengan cara apa? Kita biasanya memasukkan alat peraga yang memang itu dinyatakan melanggar sesuai dengan peraturan. Kemudian kita masukkan dalam daftar inventaris masalah, kemudian setelah itu kita kaji. Setelah kita kaji, kemudian kita berikan rekomendasi terutama ke KPU. Dari KPU biasanya kemudian meneruskan itu menindaklanjuti ke peserta pemilu. Gitu. Tetapi kemudian pada kenyataannya dari APS itu juga kemudian di APK juga menjadi salah satu metode kampanye ya, penyebaran alat peraga kampanye itu yang berupa baliho, kemudian ada juga rontek ya, yang kecil-kecil yang di pohon-pohon itu kan itu jelas melanggar tuh, terutama untuk lingkungan hidup kan pasti itu pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Itu juga kan ada beberapa pelanggaran dan itu sama, treatmentnya sama dengan APS tadi untuk penanganan pelanggarannya. Namun biasanya ya kalau peserta pemilu itu bisa kooperatif, kemudian ketika diberi imbauan, kemudian diberi rekomendasi bahwa ini harus ditindaklanjuti, ini harus dipindah, ini harus dibersihkan atau dicabut dan lain sebagainya. It's okay kalau kemudian peserta pemilu ini bisa kooperatif, langsung mereka menindaklanjuti. Nah sayangnya ini di peserta pemilu di Indonesia terutama ya, itu di Demak aja deh, saya nggak ngomong jauh-jauh, itu entah apakah tidak sampai ke sasaran atau sosialisasi kita yang kurang atau entah ada faktor X yang membuat kemudian tidak sekian persennya itu mayoritas itu tidak tidak mengindahkan imbauan kita, maka kemudian kita akhirnya kan jadi terjun sendiri nih, itu teman-teman pengawas pemilu yang mestinya jadi pengawas loh ya, malah menjadi eksekutor. Iya, makanya kemudian kita jadi tukang tetel-tetel dan itu sebenarnya miris gitu. Judulnya pengawas tapi jadi tukang tetel-tetel. Dan itu ya ada sesuatu yang kita perlu perbaiki di situ. Kemudian juga tadi berkaitan dengan penanganan pelanggaran ya, ini baru temuan ya kan. Kemudian laporan kemarin, laporan di masa pemilu itu kami tidak ada laporan yang diregister yang di masa pemilu itu ya, tapi di masa kampanye. Tadi pertanyaannya itu kan? Iya betul. Iya, belum sampai ke tahap-tahap yang lain. Betul. Kalau di tahap kampanye itu tidak ada, tapi sebelum di masa kampanye justru ada keterlibatan perangkat desa yang
terkesan diduga mendukung salah satu itu yang notabene mungkin juga bagian dari ikut apa namanya turut serta melakukan deklarasi semacam itu ya. Tetapi kemudian karena belum sesuai kajian, tetap kita kaji karena itu laporan ya. Kita kaji meskipun tidak di Bawaslu Kabupaten tapi masih di kecamatan, tetapi juga kita memantau. Setelah dikaji ternyata karena itu belum memasuki masa kampanye, artinya kemudian treatmentnya juga tidak apa namanya tidak menggunakan penanganan pelanggaran di masa pemilu, tetapi kemudian di apa namanya karena di kajian itu ada penanganan dengan perundangan lain karena kebetulan adalah perangkat desa jadi menggunakan undang-undang desa gitu. Itu Mas Yudhistira ya. Gitu. Menarik nih Bu, himbauan berarti Bawaslu itu nggak semata-mata langsung menindak ya Bu? Bisa jelaskan himbauan itu bagaimana sih? Kan masyarakat tuh kadang wah Bawaslu tuh galak gimana padahal kita ada himbau dulu ya. Iya, tahapan gimana Ibu? Bisa dijelaskan ke teman-teman Ibu? Oke, jadi apa ya namanya kalau bahasa Demaknya itu Bawaslu itu nggak mungkin sandang saknyat gitu. Terus habis melihat pelanggaran langsung ditindak, tidak ya. Itu mungkin bedanya kita dengan polisi lalu lintas ya. Lihat pelanggaran langsung ditindak ketika itu memang di operasi lantas gitu ya. Kalau kita tidak. Karena kita memang tadi ada tahapan-tahapannya. Setelah kita mengawasi, di dalam pengawasan itu kok ada potensi pelanggaran, maka kita perlu lebih lanjut dengan mengkaji dulu. Tidak langsung diimbau juga. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan kajian, ternyata pelanggaran yang dilakukan ini memenuhi unsur apa? Pelanggaran di bidang apa? Kemudian itu baru kemudian ada tadi ya imbauan. Kami mengimbau bentuknya bisa lisan maupun secara resmi, secara tertulis. Biasanya ketika imbauan itu kami sampaikan secara lisan, artinya itu yang sangat urgent. Ya, bukan berarti kita tindakan kita tidak semata-mata secara fisik loh ya. Yang bisa kita lakukan kalau itu memang urgent, seperti misalnya dulu itu ada baliho atau spanduk-spanduk yang berpotensi mengganggu pengguna lalu lintas, maka kita lakukan juga komunikasi dengan pihak kepolisian macam itu, karena itu urgent. Jadi secara langsung kami langsung by phone, Pak ini ada baliho yang jatuh ke jalan misalnya semacam itu. Tetapi itu juga kemudian kami dukung dengan komunikasi ke pihak parpol juga. Itu artinya tidak hanya komunikasi di satu arah, tidak, tetapi juga kami komunikasikan supaya yang bersangkutan juga bisa masang, tapi juga bisa melakukan perawatannya juga dong. Jangan cuma bisa masang. Ini beda jauh dengan prinsipnya bengkel ya. Bengkel terima bongkar, terima pasang juga. Nah ini jangan nih kalau peserta pemilu modelnya nih, kalau yang saya amati ya sejauh ini, mereka terima pasang tapi nggak terima bongkar gitu. Gitu. Mohon maaf loh ya para peserta pemilu kalau saya ini saya nggak nyindir, tapi saya secara belak-belakan saya memang menyampaikan itu. Ini nggak sama dengan kalau di bengkel terima bongkar berarti artinya harus terima pasang gitu. Bedanya di situ ya, terima pasang nggak terima bongkar. Nah ini nih repot. Maka kemudian yang membongkar kemudian adalah kita bekerja sama dengan stakeholder, terutama untuk ketertiban lingkungan, ketertiban daerah menggunakan regulasi Perda ya, terutama dengan Satpol PP, dengan Kesbangpol dan lain sebagainya. Itu Mas Yudhis. Siap. Kampanye nih Bu, kita kampanye. Kampanye itu kan 75 hari Bu. Nah untuk tantangan dan hambatan selama 75 hari itu kira-kira apa sih yang dihadapi Bawaslu Demak?
Banyak banget itu kalau tantangannya. Nanti ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Tapi sebelumnya mohon izin menyampaikan juga edukasi ke masyarakat ya. Karena selama ini itu tadi, karena saya juga emak-emak nih, saya kumpul sama emak-emak. Tidak semua emak-emak itu memahami sebenarnya kampanye itu apa sih gitu. Ada yang nanya begini, kok ini kok sudah mau coblosan kok belum kampanye? Nah, karena mereka belum tahu bahwa salah satu metode kampanye itu tadi dengan pemasangan APK itu kan mereka udah kampanye sebenarnya. Iya, betul. Kemudian ada lagi ini ya di medsos ya, dan itu kan belum semua masyarakat kita itu kan memahami itu. Yang setahu masyarakat awam yang memang pemahaman politiknya mungkin belum terlalu belum terlalu besar gitu. Jadi setahu mereka kampanye itu ya ketika rame-rame ngumpul di satu titik di lapangan atau lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang hiburan itu yang rombongan naik motor nah itu tuh yang dikira yang disebut kampanye semacam itu. Dan ini mestinya juga jadi jadi konsentrasi kita untuk memberikan edukasi juga ke masyarakat bahwa kampanye itu bentuknya macam-macam gitu, bahwa tidak hanya yang rame-rame tadi. Kalau yang rame-rame tadi itu kan berarti kampanye dalam kampanye terbuka yang pelaksanaannya itu adalah 21 hari sebelum hari H, hari pencoblosan itu. Nah, kalau yang tadi metode lain misalnya pemasangan APK, kemudian kampanye di medsos itu kan memang yang berlaku 75 hari itu. Gitu. Kemudian tadi pertanyaannya adalah hambatannya apa gitu ya Mas? Hambatannya secara internal ya. Secara internal tentunya adalah bahwa pengawasan ini mestinya adalah pengawasan bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Bawaslu. Mestinya juga masyarakat turut serta untuk memberikan informasi kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan kebetulan karena di Bawaslu ini kan personelnya juga terbatas, sementara wilayah kita juga lumayan luas, kemudian yang perlu dicermati, perlu diawasi itu kan juga tidak hanya 1-2 ya, banyak itu. Jadi maka sebenarnya keterlibatan masyarakat ini sangat penting. Tetapi entah apa ya, kalau saya bilang ini masyarakat apatis, jadi mau melihat pelanggaran atau apa mereka diam saja, juga kayaknya tidak etis. Karena kita juga tidak tahu nih masyarakat ini ada masalah apa sih, kenapa mereka tidak mau melapor gitu. Kemudian berikutnya di masa kampanye ini yang kemarin terjadi terutama di daerah Kabupaten Demak ini adalah kampanye-kampanye yang dilakukan melalui ini bentuk-bentuk ritual, kalau saya bilang ritual keagamaan. Oh begitu. Misalnya kampanye yang dilakukan di dalam pengajian di RT itu. Nah, padahal mestinya kadang-kadang mereka itu ada pengajian, kemudian calegnya masuk ke pengajian itu misalnya. Nah, padahal mestinya sekecil apapun lingkup kampanye itu harus ada namanya STTP ya. STTP. Iya. Harus ada pemberitahuan. Iya, ke kepolisian. Itu yang kemudian ditembuskan ke Bawaslu dan KPU. Nah, ini kalau kemudian masuk ke ranah-ranah pengajian-pengajian di di lingkup terkecil, di desa, di RT, itu kan juga kita pantauannya sulit. Kadang-kadang para pengawas taunya itu setelah selesai kegiatan. Dan kita tidak tahu apa yang disampaikan. Apakah sudah sesuai dengan jadwal atau belum. Nah, itu nanti ada kampanye di luar jadwal juga. Padahal mestinya kampanye di luar jadwal itu juga menjadi salah satu potensi pelanggaran. Itu kampanye di luar jadwal. Kemudian berikutnya, kalau kami amati ini sebenarnya sih bukan hambatan kalau menurut saya sih, cuma memang fenomena kalau di Kabupaten Demak ini mayoritas
lebih menggunakan kampanye metode lain berupa sholawatan. Jadi kampanye rapat umumnya itu bisa dikatakan tidak ada ya? Tidak ada sama sekali di Kabupaten Demak, luar biasa gitu. Karena apa? Dengan metode sholawatan, tinggal memanggil apa itu mungkin dirasa lebih efektif ya. Karena masyarakat sudah kumpul, sudah tahu tanpa mereka harus membeberkan visi misi, sudah tahu oh itu calegnya, itu dari mana kayak gitu menyelenggarakan sholawatan. Itu kemudian berikutnya adalah kalau berkaitan dengan penanganan pelanggaran di kampanye ya mungkin ini kalau secara internal kami mungkin apa namanya ya masalah menulis di form A ya. Ya ini boleh saya sebut ya ke masyarakat bahwa dalam pengawasan itu Bawaslu tidak semata-mata hanya mengawasi, memotret, memvideokan, tetapi kami juga ada punya alat kerja pengawasan AKP. Di AKP itu ada namanya form A ya. Form A itu di situ mestinya tuh ada narasi-narasi, deskripsi narasi yang semua hal yang sedang diawasi ini dituangkan di dalam namanya form A, supaya kemudian ketika terjadi pelanggaran atau apa kita sudah punya dasarnya dulu, kita sudah punya rekamannya di situ, kita sudah punya transkripnya. Namun satu hal lagi bahwa tidak semua penyelenggara pemilu ini apa namanya ya bisa menuangkan pengawasannya secara detail di dalam form A. Itu kadang-kadang ya nulisnya asal nulis gitu. Jadi kemudian ketika kok ada potensi yang muncul di situ, kita masih harus menggali lebih lanjut lagi penggaliannya. Jadi mungkin 2 kali kerja. Itu Mas Yudis. Berarti tantangan dan hambatannya sangat banyak ya Bu. Banyak sebenarnya. Iya. Cuma kita durasinya ya Mas. Nanti kalau ngomong tentang kampanye aja, padahal mestinya di forum ini saya inginnya sih masyarakat juga nanti yang pemirsa yang bisa menyimak video ini juga tahu bahwa di Bawaslu itu ada beberapa divisi yang memang menangani, bahwa kita tidak hanya penanganannya tidak hanya ketika coblosan tok, tidak hanya di kampanye tok, tetapi kita ada edukasi ke masyarakat bahwa tidak semua hal itu, tidak semua hal berkenaan dengan politik, dengan apa namanya kepemiluan itu menjadi tanggung jawabnya Bawaslu tok, tapi kita itu didukung oleh semua stakeholder maupun masyarakat, dan itu semoga nanti masyarakat bisa berkenan. Jadi tidak apa-apa nanti yang disalahkan Bawaslu nih kayak gitu, Bawaslunya piye, Bawaslunya kok menang wae kayak gitu, gitu ya. Oke. Next one. Emang gini teman-teman ya, for your information, jadi pemilu itu nggak hanya KPU dan Bawaslu saja yang bekerja, tetapi juga ada stakeholder lain yang ikut dalam jalannya pemilu tersebut, termasuk masyarakat juga. Jadi harus ikut mengawasi jalannya pemilu begitu. Dari kampanye nih Bu, kita kan masuk ke masa tenang. Untuk masa tenang nih ada cerita menarik apa sih Bu di masa tenang saat Bawaslu Demak kemarin bertugas itu, bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu? Ya, di masa tenang itu ya yang pasti kita dari divisi penanganan pelanggaran kan patroli ya Mas. Patroli. Kemudian patroli bersama Gakumdu, nanti mungkin di ya Mas ada disebut-sebut juga. Kemudian di masa tenang itu yang pasti seperti mungkin di periode-periode sebelumnya, masa tenang itu hanya bagi peserta pemilu. Nah itu. Nah, bagi peserta. Tenang di luar tapi usrek di dalam gitu. Bisa jadi selama itu tidak terpantau dalam pengawasan kita, bisa jadi sebenarnya di masa tenang itu para peserta pemilu juga malah melakukan apa namanya gerakan bawah tanah. Nah, underground. Iya, dan itu tidak bisa kita buktikan juga kan selama itu tidak masuk dalam pantauan kita. Kemudian berikutnya di masa tenang itu, kenapa tadi saya bilang tidak tenang? Masa tenang itu adalah masanya kita melakukan aksi bersih-bersih bersama Mas. Nah itu, jadi selama 3 hari full itu kita itu dari Bawaslu Kabupaten Demak itu harus benar-benar ngecharge energi nih, karena
selama berhari-hari itu kita harus pembersihan total terhadap APK-APK yang sudah dipasang selama 75 hari itu ya. Padahal mestinya kalau kemudian ini para peserta pemilu itu bisa menindaklanjuti imbauan, lagi-lagi imbauan kita, mestinya kita tidak akan seberat ini gitu ya. Dari baliho, reklame itu kan tentunya tidak hanya tenaga tetapi juga biaya yang harus kita keluarkan. Kadang-kadang ekstra juga di luar dugaan ternyata ada pengeluaran ekstra untuk pembersihan itu. Belum lagi pastinya tidak akan lepas dari namanya kecelakaan kerja. Kemarin sempat ada di masa tenang itu ada PTPS ya yang jatuh dari ketinggian ketika mengambil bendera yang sangat tinggi. Nah itu kan juga kecelakaan kerja, dan itu mestinya dari peserta pemilu ini juga ikut serta kami imbau juga ya, bahwa bisa masang bongkar dong gitu. Kayak bengkel ya. Kayak bengkel dong, bisa bongkar terima pasang gitu. Biar enggak terima pasang, enggak terima bongkar, biar enggak kami yang bongkar. Dan itu juga bagian dari resiko. Dan kan kasihan juga ya, maksudnya itu kemudian belum lagi ada yang sampai dijahit itu ya karena karena kena pecahan kaca atau apa. Belum lagi yang mungkin tidak berani melapor ke kita, ada cuma udahlah nggak apa-apa, kecil aja gitu. Dan itu Mas ya gitu. Berarti memang masa kampanye, masa tenang itu menguras tenaga sekali. Betul, 24 jam loh Mas. 24 jam, 24/7 berarti kita waktu itu ya, tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya, Setelah masa tenang nih Bu, kita akan masuk ke, kalau kata masyarakat nih, finalnya pemilu. Iya, padahal belum final. Padahal belum final. Iya. Menurut masyarakat saja final, padahal belum final ya. Klimaks ya, nanti ada klimaks. Masih ada lainnya. Nah, untuk di final nih Bu, pemungutan dan penghitungan suara, bisa dipaparkan ke sahabat Bawaslu Bu, gimana sih kerja-kerja dari Bawaslu waktu penguasaan penghitungan suara yang ya notabene di Demak sendiri ada suatu kejadian bencana yang membuat tidak sesuai. Iya, hampir lupa. Betul. Monggo Bu, bisa diceritakan ke sahabat Bawaslu. Jadi ada anomali ya di Kabupaten Demak, bahwa ternyata di Jawa Tengah bahkan hanya Kabupaten Demak yang ada pemungutan suara susulan karena banjir besar yang melanda di Kecamatan Karanganyar sekitarnya. Maka kemudian harus ada PSS itu, harus ada PSS. Ya, artinya tidak hanya tanggal 14, kerja kita itu di double. Tadi benar, kalau nggak ditanya saya lupa. Betul. Tapi kita ke yang tanggal 14 dulu. Baik. Ya, di tanggal 14 itu yang pemungutan suara reguler itu kerja-kerja kita adalah yang pasti adalah pengawasan melekat di dalam TPS itu. Bahkan sebelum hari hanya ya pagi harinya, jadi sejak semalam ketika pembuatan TPS pun kita sudah melakukan pengawasan apakah TPS ini sudah dibangun sesuai regulasi, titiknya sudah sesuai yang dilaporkan atau belum, semacam itu. Kemudian apakah KPU sudah menyosialisasikan ke pemilih bahwa TPS-nya ada di sini, Anda terdata di TPS ini, semacam itu. Kemudian berikutnya di hari H pastinya akan melekat tadi, mulai dari apakah yang nyoblos itu sesuai dengan yang ada di dalam DNT. Iya, DNT. Iya, namanya DNT ya. Ya, kemudian apakah kemudian para KPPS ini juga bertugas secara profesional, artinya memang sudah tahu regulasinya semacam apa itu. Dan itu jadi catatan kita, ada form A lagi di situ gitu. Jadi senjata kita adalah form A itu. Kemudian berikutnya belum lagi kita juga harus mencermati apakah ada gangguan-gangguan dari pihak luar di dalam pelaksanaan pencoblosan itu misalnya. Itu aja Mas.
sementara. Ya. Untuk yang tanggal 24 Februari atau Oh ya, yang PSS, ya betul PSU betul. itu suara ulang itu kan yang menarik karena di Jawa Tengah hanya kita Hanya saja kita, ya, Bu. betul, Jadi menjadi sorotan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Jadi, ya. Dan mungkin juga di luar negeri. Kan kita ada apa namanya ada warga kita yang di luar negeri juga, dan mereka juga jadi pemilih aktif juga di luar negeri kan. Iya, karena kita juga sering ada komunikasi dari luar negeri juga, misalnya gimana nih kok Demak ada coblosannya kok 2 kali gitu. Iya, karena itu betul. Jadi satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa di PSS itu juga sama ya, treatmentnya, regulasinya sama dengan di pemungutan suara yang reguler yang tanggal 14 itu. Artinya Bawaslu Kabupaten Demak otomatis juga harus double kerja sama seperti di tanggal 14 itu. 7 hari sebelumnya itu kita juga tadi ya sudah melaksanakan persiapan mulai dari persiapan PTPS-nya. Apakah PTPS itu masih bersedia atau tidak untuk menjadi bagian dari pengawas pemilu? Karena seperti kita tahu di Kabupaten Demak di Kecamatan Karanganyar itu ada 10 desa yang terkena bencana banjir yang sampai sekian meter ya, sampai bahkan ada yang atap rumahnya kan sampai nggak kelihatan gitu ya karena saking tingginya. Dan itu otomatis yang jadi PTPS kan adalah warga sekitar. Jadi mereka punya beban ganda nih. Beban gandanya adalah karena di satu sisi secara psikologis mereka juga sedang terbebani dengan adanya bencana. Kemudian di sisi lain profesionalisme mereka juga tertantang untuk masih tetap melanjutkan apakah tetap menjadi PTPS atau memilih mengundurkan diri. Dan itu juga menjadi bagian kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Demak. Ternyata alhamdulillah masih bisa semua, dan itu tentunya gaya berkomunikasi kita juga pasti harus hati-hati. Karena mereka tadi ya ada faktor X gitu. Faktor X-nya adalah itu tadi, mereka punya beban pikiran ganda. Apakah kemudian kondisi fisik mereka sudah benar-benar fit atau belum? Karena kan selama berhari-hari wilayah mereka terendam, mereka berada di pengungsian, otomatis mereka adalah korban bencana, tetapi harus bekerja secara profesional yang kita tahu bahwa istirahatnya bahkan mungkin sangat minim. Itu kemudian berikutnya kembali lagi ke kerja-kerja di pengawasan di Bawaslu. Sama bahkan berarti malam sebelumnya kita ada patroli juga. Patrolinya kita harus masih menerabas titik-titik yang kena banjir itu, meskipun sudah nggak tinggi banget, tetapi paling tidak ada tempat-tempat yang kita nggak bisa lalui. Gitu masih bahkan mobil pun agak susah ya buat masuk kayak gitu. Ya pastinya bahkan di hari hanya itu kebetulan saat itu saya ingat hujan ya, gerimis sejak dini hari sampai siang hari, padahal animo masyarakat, animo pemilih terutama untuk melakukan pencoblosan di TPS masing-masing itu sangat tinggi. Bahkan catatan dari KPU itu ada 89%. Ya, luar biasa tinggi. Padahal mereka juga memikirkan. Betul ada beban ganda. Maka kemudian ketika Bawaslu dan KPU serta pemerintah daerah Kabupaten Demak dipanggil oleh Kemenkopolhukam untuk studi kasus PSS sebanyak 114 TPS di Kabupaten Demak, ini juga menjadi muatan. Ini saya sampaikan di forum itu, saya sampaikan karena memang dipancing oleh Kemenkopolhukam bahwa apakah animo sebesar 89% itu ada apa gitu. Dan saya sampaikan ini jadi sebenarnya bumerang juga ya buat kita. Di satu sisi kita tahu bahwa di tengah-tengah bencana itu pasti sumbangan-sumbangan mengalir gitu. Tidak menutup kemungkinan, dan itu memang sudah terlaksana, ada support dari caleg juga di situ. Nah itu kan jadi dilema buat kita para pengawas. Apakah itu menjadi di satu sisi kita ada
regulasi yang harus kita taati, di sisi lain ada kemanusiaan yang harus kita dahulukan. Nah, semacam itu. Tapi beruntungnya tidak ekstrim, semuanya berjalan landai. Insya Allah semuanya bisa menerima manfaat dan insya Allah fair ya. Iya. Fair dan kita bisa lihat hasilnya. Insya Allah di Kabupaten Demak juga tidak ada tidak ada masalah terkait dengan PSS di ya Lancar Jaya gitu. Kemudian berikutnya saya juga sampaikan nih, saya secara terus terang di depan Pemkab Demak dan juga di depan Kemenko Polhukam bahwa animonya tadi satu support dari caleg-caleg mungkin ya. Kemudian berikutnya, apakah kemudian masyarakat itu berlomba-lomba datang itu karena ada kunjungan dari para pejabat nih, gitu. Karena seperti saya bahkan tahu sendiri ketika kebetulan saya masuk di tim tim Monefnya Bupati dan ada Pak PJ Gubernur di situ, yang masyarakat tadinya tidak terlalu belum ya, mungkin karena hujan juga dan lain sebagainya. Terus kemudian hujan-hujan juga rela datang, bahkan ini cerita-cerita gitu ke sesama teman, bilang bahwa oh tadi ada bupatinya, yang mana bupatinya? Kita selama ini hanya tahu di gambar, ternyata sekarang kita tahu nih ada sosok bupati yang datang ke situ gitu. Terus akhirnya berduyun-duyun, kemudian belum lagi lihat oh ada gubernur, oh itu loh yang namanya gubernur, ada apa lagi. Jadi itu juga mungkin jadi bagian animo masyarakat juga karena support termotivasi untuk melihat pimpinan-pimpinan mereka gitu. Kemudian juga belum lagi pimpinan-pimpinan kita dari Bawaslu RI juga kan pada Rawo dari provinsi juga, dan itu masyarakat antusias di beberapa TPS yang kita didatangi oleh kawan-kawan juga, semuanya antusias dan tidak terlihat sebenarnya kalau dari raut itu tidak terlihat bahwa mereka adalah korban-korban bencana banjir ya, karena asik sepertinya ceria demikian ya. Cuma kita nggak tahu karena selama ini kan mereka mungkin ada di pengungsian. Itu Mas. Berarti sedikit banyak kedatangan dari pejabat-pejabat itu memang menarik animo masyarakat ya, karena mereka ingin bertemu dengan pejabat-pejabat gitu ya. Iya, ini padahal belum yang datang belum idol Korea ya. Nah, itu kalau idol Korea itu 100% itu Bu, pencapaiannya. Ya. Oke. Gini Bu, untuk keseluruhan tahapan pemilu 2024 ini Bu, Bawaslu Demak kan punya yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu nih Bu. Iya, betul. Yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Nah, untuk sepak terjang Gakumdu di pemilu 2024 ini gimana sih Bu? Ya, alhamdulillah tadi sudah sempat disebutkan bahwa di divisi penanganan pelanggaran kita memang juga ada sering banget berkegiatan bersama Sentra Gakumdu ya, tadi penegakan hukum terpadu yang personil-personilnya berasal dari Bawaslu, terutama divisi penanganan pelanggaran, kemudian dari kepolisian, dari reserse dan dari kejaksaan ya, yang Pidum dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillahnya selama pemilu tahun 2024 ini yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan Gakumdu, dan itu insya Allah soliditasnya kemarin ketika evaluasi di RI, insya Allah soliditas Gakumdu di Kabupaten Demak ini diapresiasi juga, mulai dari koordinasi dan komunikasi kita yang lancar, saling mendukung. Jadi tidak ada ego sektoral di situ. Tidak ada kepentingan sektor yang mendominasi di dalam penanganan pelanggaran versi Gakumdu itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang paling ini aja yang terdekat adalah kemarin patroli bersama. Patroli bersama-sama seluruh anggota Gakumdu itu ikut turun semua. Ikut turun semua melihat apakah apakah ada potensi pelanggaran pidana pemilu
kita pantau sejak awal memang. Jadi sebisa mungkin kalau bisa kita lakukan antisipasi, ada tindakan preventif, kenapa kita harus melakukan penindakan kalau memang kita bisa cegah. Dan itu juga berlaku di Gakumdu juga gitu. Artinya bukan berarti kita tidak mau bekerja untuk menangani, tetapi kalau kita bisa saling melengkapi, kita bisa tahu bahwa ada potensi di sana, yuk kita coba untuk komunikasikan supaya potensi itu tidak berkembang menjadi pelanggaran, maka kita bisa komunikasikan bersama itu. Kemudian berikutnya bersama-sama dengan Gakumdu juga kita sudah melakukan pelanggaran yang berasal dari pelaporan, itu dari pelaporan. Kemudian ada juga temuan-temuan yang meskipun berhenti di tingkatan penyelenggara pemilu, namun itu juga didiskusikan bersama dengan Gakumdu. Maka seperti amanah Perbawaslu 3 tahun 2023 itu terkait dengan dengan kerja-kerja Gakumdu, kita mulai sejak awal itu memang selalu berdampingan. Bahkan dalam pelaporan pun kita diterima bersama-sama oleh 3 unsur. Ya, mungkin di beberapa daerah lain ketika pelaporan hanya diterima oleh kita Bawaslu penyelenggara pemilu, namun di kita di Kabupaten Demak kemarin bahkan mulai sejak pelaporan itu sudah didampingi bersama. Kemudian ada klarifikasi ketika kasus berpotensi pidana ini diregister, maka artinya harus ditindaklanjuti dalam waktu 1x24 jam oleh Gakumdu. Maka sejak itu pula lah Gakumdu tanpa meninggalkan satu unsur pun itu bekerja sama tadi ya, dari klarifikasi itu secara bergantian personilnya siapa yang bisa ikut turut mengklarifikasi itu, kemudian hingga sampai ke evaluasi semuanya turut nyengkuyung, kalau bahasa ininya ya, turut nyengkuyung bahwa tidak apatis, tidak ini kan wilayah garapannya Bawaslu tidak, tetapi saling mensupport gitu, memberikan memberikan informasi, memberikan kita saling sharing. Bawaslu pun butuh juga yang kemarin selalu saya sampaikan adalah kita butuh bagaimana cara menginvestigasi atau apa itu. Sedikit banyak kita juga sudah diberi diberi wawasan oleh pihak kepolisian. Pun demikian pihak kepolisian dan pihak kejaksaan yang notabene selama ini kan beliau-beliau itu hanya menangani pidana-pidana umum. Yang pidana pemilu kan mungkin juga hanya saat-saat tertentu, dan mereka pun juga ikut belajar dari kita. Artinya kita saling berbagi gitu. Kemudian dari pihak kejaksaan juga sama-sama mereka bisa membagi ilmu mereka juga ke kita. Artinya alhamdulillah soliditas kita, sinergitas kita bertiga ini bisa saling berbagi ilmu gitu. Semoga nanti bermanfaat ya ke depan pastinya, insya Allah ya. Pasti. Gitu. Oke, gitu Mas. Berarti sentra Gakumdu ini memang sepak terjangnya sangat bagus ya Bu, terutama di Kabupaten Demak ya Bu. Insya Allah ya. Tetapi memang karena kita bukan berarti sentra Gakumdu itu eksklusif ya Mas. Tetapi untuk masyarakat memang sepertinya belum familiar. Nah itu. Iya, karena memang kita itu kerjanya silent ya di dalam. Jadi tidak semua pihak memang bisa memantau kita gitu ya, kerja-kerja kita. Namun sebenarnya memang ada misalnya hal-hal yang bisa disampaikan, diedukasi ke masyarakat, disosialisasikan ke masyarakat tentang tindak pidana pemilu maupun pola penanganan pidana pemilu ini bisa disampaikan ke masyarakat mestinya gitu. Dan ini bukan berarti kita itu menutup diri bahwa Gakumdu yang tahu ya hanya orang-orang tertentu, tidak, tetapi memang pada proses penanganannya karena ada informasi-informasi yang memang dikecualikan, ada hal-hal yang memang hanya boleh diketahui oleh internal, maka itu memang untuk prosesnya tidak open, dibuka di depan masyarakat maupun di depan peserta pemilu. Namun untuk hal-hal yang bisa diungkap hasil-hasil kinerja kita bisa kok. Itu artinya mari kita mulai bahwa ada
ada inti di dalam Bawaslu ini, di dalam penyelenggaraan pemilu ini ada tim sentra Gakumdu yang memang untuk menangani pidana-pidana pemilu gitu. Artinya kita tidak perlu takut, tidak perlu mengasingkan Gakumdu, tetapi bahwa mestinya ada penegak hukum di situ gitu yang dan tentunya kita bisa melakukan penegakan hukum juga berdasarkan dari kinerja-kinerja kawan-kawan pengawasan itu yang lain gitu. Jadi artinya finalnya ketika itu ada pelanggaran pemilu maka sampai ke Gakumdu gitu, tidak sejak awal gitu. Mungkin sama seperti kalau di kepolisian kan dari kerja-kerja intel, kemudian ketika itu sudah harus ada eksekusi ke serse. Nah demikian juga di Bawaslu itu ada itu gitu, kerja-kerja dari pengawasan, pencegahan, kerja-kerja dari kerja-kerja dari divisi lain yang kemudian perlu untuk ditangani, dieksekusi secara hukum pidana pemilu, maka itu jatuhlah ke Gakumdu itu. Oke? Jadi untuk sahabat Bawaslu nih, jangan sungkan atau jangan takutlah untuk melapor, apalagi kalau menemukan suatu pelanggaran atau pidana pemilu. Di kita sangat terbuka untuk mengatasi laporan tersebut. Nah Bu, ini tiba kita di penghujung Posonan edisi 3 ini Bu. Bisa Ibu berikan closing statement untuk obrolan kita di pagi ini Bu? Kita ngobrol ngalor ngidul ya tadi. Yang pasti nanti kan ini kan pemilu memang belum berakhir ya, karena masih ada tahapan tadi ya, penetapan. Tapi sebelum itu berakhir bahkan kita sudah mulai beririsan dengan tahapan pilkada. Maka saya pesen nih tadi ya, terutama buat peserta pemilu, semoga ada yang menyimak. Tadi mohon untuk nanti ketika ada alat peraga kampanye yang dipasang, terima pasang dan terima bongkar juga, jangan hanya terima pasang. Itu jangan mau kalah sama bengkel ya para peserta ya itu. Kemudian berikutnya bahwa tugas-tugas pengawasan di Bawaslu ini tidak hanya menjadi beban oleh Bawaslu, namun juga butuh partisipasi dari masyarakat. Maka kami imbau kepada masyarakat supaya masyarakat juga berperan aktif, memberikan informasi, menjadi pelapor ketika masyarakat itu menemukan adanya kejanggalan, adanya potensi pelanggaran pemilu di sekeliling masyarakat, di sekeliling Bapak Ibu semua, kakak adik semua yang ada di masyarakat. Itu aja Mas Yudhistira. Iya. Baik Bu Pipit, terima kasih atas kesediaan Ibu bisa mengikuti Posonan edisi ketiga ini. Sama-sama. Baik sahabat Bawaslu, telah kita ikuti bersama Posonan edisi ketiga yang insya Allah akan membuka pengetahuan dan pandangan seluruh sahabat Bawaslu tentang apa dan bagaimana kerja-kerja dari Bawaslu Kabupaten Demak, khususnya di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi terkait pengawasan pemilu tahun 2024. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Demak dan follow seluruh media sosial Bawaslu Kabupaten Demak baik Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Saya Yudhistira Ramdan Pangestu izin pamit undur diri dan sampai jumpa dalam episode Posonan selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.